Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Selamat bertemu lagi dengan Kak Lei, Kak Destri, dan kameramen kita sekaligus gitaris kita adalah Bang Kriston. Adik-adik tentu sudah semangat nih memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, siapa tadi pagi yang sudah berdoa bangun tidur? Wah, luar biasa, semuanya berdoa bangun tidur. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita memulai, di sini kakaknya tidak lupa dan tidak capek mengingatkan adik-adik kalau berpergian tetap ikuti protokol kesehatan dengan menggunakan apa adik-adik? Masker ya. Dan apa lagi Kak Destri? Jangan lupa cuci tangan dan selalu pakai hand sanitizer dan selalu makan yang cukup dan makan buah-buahan juga. Nah, adik-adik juga selain buah dan sayur, adik-adik juga harus banyak minum air putih dan olahraga ya. Nah, adik-adik sebelum kita mulai juga, kakak-kakaknya mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik selama seminggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, yuk Kak Destri, minggu kita hari ini adalah Minggu 16 Mei 2021, yaitu Minggu Eksauri, dengan tema Ayo Berdoa Bersama. Ayat Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Dan ayat istimewa buat kita adik-adik minggu ini diambil dari Kisah Rasul ayat 14 yang isinya kan Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, adik-adik diingat dan dihafal ya ayat istimewanya. Oke, kalau lihat dari sini adik-adik sudah tak sabar nih pengen cepat-cepat ibadah. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ibadah. Ajak mama papanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi Yesus itulah satu-satunya dan jalan serta Yesus. Musik band. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, serta Yesus selamanya. Marilah kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskanlah Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk hukum Taurat. Sebelum itu, mari kita bernyanyi
Yesus kekasih jiwaku. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Sampai di sana firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau masuk pengampunan dosa dan epistem. Tapi sebelum itu kita bernyanyi Kuda di Jalan Mulia. Kuda di jalan mulia, tetap doa ku iringan, tepati tidak teduh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Kita pasti tidak teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai ayat bulanan selama bulan Mei 2021 yang diambil dari Titus 3 ayatnya yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sampai di sana firman Tuhan.
sini untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi "Kudaki Gunung yang Tinggi". Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik buka Alkitabnya. Nah, sudah dibuka? Baik. Nah, sekarang kita mau bernyanyi. Kita harus membawa berita. Kita
Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, adik-adik, pesan Tuhan adalah apa untuk murid-muridnya? Yaitu, nah adik-adik pintar, menjadikan semua bangsa menjadi muridku. Ya, itu adalah visi dari Tuhan Yesus. Ya, jadi adik-adik kalau kita lihat di sini pada Kisah Para Rasul 12 ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 12 ini ya,
semuanya dalam perjalanan menuju gereja. Biarlah kiranya Tuhan Engkau senantiasa menyertai mereka, membungkus mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, melibatkan mereka di sini atau kekurangan suatu apapun. Berkati negara kami, berkati pemimpin kami Tuhan, beri mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berkati juga Tuhan setiap apapun pergumulan kami, apapun menjadi kerinduan kami, biarlah kiranya Tuhan kami serahkan semua ke dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima doa kami yang sempurna ini dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah ucap syukur dan berdoa, jika kehendak. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau persembahan, tapi firman Tuhan yang menyapa tadi itu harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Kita harus mampu menjadi berkat dengan cara berdoa, membaca Alkitab. Ya. Nah, sekarang sebelum kita persembahan, persembahannya adik-adik ditaruh di tangan kanan ya. Jangan lupa adik-adik, nanti persembahannya dititip ke mama atau bapaknya. Atau Amalina yang mau via rekening bisa ditransfer di rekening yang ada di dalam layar. Nah, kakak-kakak, abang, atau yang masih muda bisa scan barcode yang ada di layar ya, yang biasa menggunakan OVO, GoPay, dan aplikasi Dana. Nah, adik-adik, sebelum kita mengumpulkan ke persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanikannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Ya, Kak Le, gak terasa ibadahnya udah selesai.